STT kami Gondarat. Gondarat kami. Iya, ya makanya si katakan bujur. Iya, STT kami Gondarat surat akreditasinya. Maka meria ukur kami. Kakap kerina nang kita meria. Jadi ngobanci kita tamat lagi. Sebab Gondarat makanya 3 kali ngobanci mulai kita wisuda. Jadi labo kita lupa ngatakan bujur. Jadi banci mungkin kami gelah adilika anak katanya kuliah. Banci nggak ikut kuliah oke. Adi itu satena jadi pendeta. Adi latena tutus jadi dosen. Sabna jadi pendeta mesti katakan ribinai kai ngelayani jadi hamba. Adi jadi dosen mah ganjangan sitik meng persoalan murid-murid ribinai maka guru kan kala si 10 2 nai oke. Putkan kok anesteti manja oke. Ngatakan bujur ban Gondarat akreditasina. Selanjutkan khotbah si peduakan pasal 11. Pasal 11 Injil Markus. Yesus ielu-elukan di Yerusalem. Endalana ia melayani, ia yani. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menuruh 2 orang muridnya. Jadi lihat namanya gelarna dekat Betania. Kaitan di Betania. Ya laban cilangi dukaje cerita kain. Ya kutai se Lazarus ya. Ayat 2. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Jadi Yesus sekarang sudah meminta murid-muridnya. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi. Melakukannya apa dikatakan Yesus. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkannya. Ayat 7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Dalam cerita ini, apa yang bisa kita mengerti? 1. Oh, Yesus naik keledai ke kota Yerusalem. Itu saja dulu. Lah ia naik kuda. Iya, baik.
Kalau mau lebih sulit Pak apa? Itulah ayat 9. Ayat 9 ayat 10. Itu dikatakan di sana ayat 9 Mazmur 118 ayat 26. Tetapi kalau mau lagi lebih sulit kurasa itulah kitab Zakaria. Iya, pasal 9 ayat 9, yaitu nubuatan tentang Yesus memasuki kota Yerusalem. Jadi dia di sini bukan melayani, karena Bartimeus tadi sudah mengungkapkan Yesus itu anak Daud. Kalau memang anak Daud, sekarang raja sudah mulai memasuki kota Yerusalem, karena Daud itu kan raja. Hanya rajanya ini sangat berbeda, karena dia bukan naik, dia bukan naik kuda mengajak berperang, tapi dia naik keledai. Oke, kalau gitu aku nggak pintar kali dah menafsirkan ayat sebelah sini. Cuma satu aku tahu, apa yang dikatakannya sudah digenapi, bahwa dia memang anak Daud dan sudah menggenapkannya naik keledai pergi ke Yerusalem. Ya, karena di sanalah semua pusat agama mereka, di sanalah beribadah, di sanalah semua nabi-nabi. Dan di dalam perjalanan itu mereka berkata, Hosanna. Ya, apa artinya Hosanna? Dalam sejauh kita tahu, Hosanna artinya Tuhan selamatkanlah kami. Karena dia datang untuk menyelamatkan seperti Bartimeus tadi. Jadi juru selamat datang ke Yerusalem, bukan naik kuda, itu bedanya di sini. Tapi naik keledai. Ya, itu bedanya. Makanya dia datang bukan berperang, tapi untuk menyerahkan nyawanya, untuk melayani, supaya menjadi tebusan banyak orang. Baru diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kedatangan Yesus ke sana adalah kehadiran Allah. Secara teologi lebih dalam, Allah tidak lagi di Yerusalem, sehingga dia datang ke Yerusalem. Iya, kedatangannya ke bait Allah, melihat-lihat bait Allah, sudah penuh dengan perampokan di dalamnya. Ya, bisa juga kamu katakan, oh, pantaslah waktu dia masih kecil pun, waktu dia dibawa, ada Hana di dalamnya, ada nabi yang lain berkata, aku telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Jadi kedatangannya ke sana menggenapkan, karena memang di sana kehadiran Allah. Makanya Hosanna, selamatkanlah kami. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Ya, begitu ya. Hosanna di tempat yang maha tinggi. Pujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Allah kami sudah menyelamatkan kami. Kedatangan Yesus ke Yerusalem, Allah mengunjungi kota Yerusalem kembali. Sebagaimana dalam semua imam-imam, semua bait Allah menunjukkan Allah ada di Yerusalem. Jadi datanglah dia ke sana. Itulah cara kasar untuk menafsirkannya. Sekarang secara mendetail, ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menurut 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Jadi murid-murid akan mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ini seperti waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Bawalah roti ke sini supaya roti diberkati. Disuruh mengambil keledai orang lain atau mencuri atau bagaimana? Ya bisa kita katakan ini mencuri atau tidak mencuri. Karena ini sudah mulai kerajaan berdiri. Makanya apa saja yang ada bisa dia ambil. Iya kan? Pergilah. Nanti ada di situ ada keledai. Tahu dia walaupun dia tidak
turun ke tempat itu, ke kota yang di depan mereka itu. Ayat 3. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah apa? Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Markus mengungkapkan Yesus itu Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tuhan memerlukannya. Wah, hebat ya. Tuhan memerlukannya. Ya. Bagaimana murid-murid? Dalam pikiran saya pada waktu membaca ini, kalau zaman sekarang seperti itu bagaimana? Ada di situ keledai kita, datang orang, kita sudah tambatkan di depan rumah kita, datang murid-murid. Di depan mata kita, di Pulau Hina, Kerbon Tandai. Cakap ya kai, iya bahaya lah nakar ini, tak mau kayak gini, tak uwe. Nah, tetapi Yesus sudah tahu. Dan jikalau ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya kepadamu. Jadi ada janji, dikembalikannya itu nanti. Tetapi sekarang dia apa? Perlu. Wah, bagus ya. Mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Rupanya ada keperluan Tuhan dari umatnya ini. Karena dia tidak punya keledai kurasa. Karena kalau ada juga keledainya bagaimana nanti? Man tambatan katiak wari, man beren gagaten, man beren lau. Maka pinjam sajalah dari yang dia punya ini semua. Ini dah kita lihat di sini. Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Jadi semua yang dipakai Tuhan, kalau dia perlu, dikembalikannya nanti. Kita nama logis nggak berpikir. Mai kembali kenangi kali talang. Kerina si pinjam Tuhan. Si perlu kena pas kita dari. Iuli kenangi kari. Gua lang. Oh, elang kakak gue. Talau uli kenang makalasi bereken kuakap. Tapi kalau enak tuh iya. Karena ini pas perayaan Hari Raya Paskah, kan itu kita sudah singgung. Nanti pun ditanyanya, di manakah rumah katanya ya? Di manakah tempat guru kami sama-sama mengadakan perayaan Paskah? Nanti ditunjukkannya kepadamu katanya ya. Ya ini juga sama. Iya, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Dalam satu sisi lagi, berbahagia kalilah dia ini kupikir. Mungkin cuma satulah di sini keledainya. Dan itu kebetulan diperlukan oleh Tuhan. Dan itulah diduduki Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Pasti dikatakannya sama tetangganya, tahu kau, itu keledai kita tadi yang dilepaskan murid-muridnya itu. Sekarang sudah dinaikinya pergi ke Yerusalem. Dan orang semua bersorak-sorak. Dan ditonton orang lah keledai kawan ini. Tadi tertambat di rumahnya, sekarang sudah menjadi penting. Iya, memang nggak perlu Yesus lama, hanya sekali perjalanan itu sajanya. Pulangnya nanti kan sudah dikembalikan oleh muridnya. Aku menarik sama aku ini. Mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Aku berani katakan itu. Semua yang dipakai Tuhan barang kita akan dikembalikannya. Wah, bagus ya? Ya, semua yang dipakai Tuhan akan dikembalikannya. Makanya orang kaya itu rugi dia. Juallah semua dan ikutlah aku. Kamu nanti akan mendapatkannya di sorga katanya. Nggak mau dia. Iya, disinilah dia. Tapi kalau orang ini mau, mari kita baca berikutnya. Ayat berapa sekarang? 4. Mereka pun pergi
Taat ya. Ini murid yang taat. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Apa yang dikatakan Tuhan? Semua sesuai. Wah, hebat ya. Senang kita mengikuti Yesus ya. Kalau dikatakannya, pasti nanti terjadi sesuai dengan yang dikatakannya. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Baru yang kedua, 5. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Jadi juga ya, nanti kalau ada yang bertanya, iya. Makanya pernah satu kali Tuhan Yesus berikan perintah ya, kamu akan dibawa ke mahkamah agama supaya kamu bersaksi. Tetapi jangan pikirkan apa jawabnya, karena pada saat yang sama Roh Allah akan memberikan jawabnya kepadamu. Dan itu dialami oleh Stefanus. Ya, berarti di sini sama ya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Jadi bukan mereka yang menjawabnya. Jawab yang dikatakan oleh Yesus itu yang diberikannya. Kurasa itulah kita murid. Yang dikatakan Yesus itu yang kita jawabkan, jangan tukangi. Seperti si Adam dan si Hawa. Ditambahinya, akhirnya kenalah dia. Jangan jamah katanya. Padahal Tuhan katakan jangan makan katanya. Langsung ditambahinya. Ini dikatakannya seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Maka alangkah baiknya apa yang dikatakan Tuhan, itulah kita ulangi. Maka khotbah yang paling benar, khotbah ajaran yang benar, yang paling tepat adalah mengulangi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tadi orang lain katakan Yesus orang Nazaret, tapi Bartimeus Yesus anak Daud. Nah di sini katakan nanti kalau ditanya orang lain kamu, dikatakannya. Nah, bagaimana? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Tidak diganggu ya. Ya, karena sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, terjadilah di dalam hidup murid-murid ini. Tapi ini mungkin Anda langsung katakan, ini kan nggak ada tanggung jawab, sangkut pautnya dengan iman, Pak. Aku rasa nggak ada. Yang ada apa? Yang dikatakan Yesus semua terjadi. Ya, jadi kalau begitu iman kita bagaimana? Iman kita juga sama. Kalau waktu murid-murid diutus Tuhan Yesus apa dikatakannya? Telah kuberikan kepadamu kuasa mengusir setan, begitu ya. Waktu mereka pulang melapor ya, Tuhan benar katanya, atas namamu setan-setan. Iya, jadi semua ini juga sama. Tetapi ini bukan hubungannya dengan setan, tapi ini hubungannya dengan keperluan Yesus supaya keledai itu bisa diambil oleh murid-muridnya, supaya dia bisa duduk di dalamnya untuk menggenapkan bahwa rajamu akan datang ke Yerusalem, tapi bukan naik kuda, tapi naik keledai. Kurasa itulah maka dikatakan tadi kitab Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 itu. Karena ini digenapkan. Oh, jadi kalau begitu kemarin berbicara soal baptisan. Apalagi? Baptisan mengenai cawan. Sekarang harus lagi Yesus naik keledai ke Yerusalem. Kebetulan keledainya nggak ada. Dia memerlukan keledai. Dipinjamnya lah keledai orang yang ada di pinggir jalan dan dinaikinya. Oh, berarti semua ini dia yang punya. Sesudah itu karena memang dia yang punya, diserahkannya lagi kepada yang punya keledai ini. Tapi pekerjaan Yesus
penggenapan apa yang dikatakan tentang Yesus semua sudah digenapi. Perjalanannya menuju Yerusalem, dia sudah diproklamirkan sebagai Mesias yang lemah lembut. Lihatlah, juru selamatku, Raja sudah datang ke baitnya kembali. Dan sesudah itu bait Allah akan dirusakkan, karena Allah hadir di dalam setiap orang yang sudah menjadi percaya. Oke, baru kita sambung ayat berapa? Ayat 7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Ya, ini pelaksanaan Raja masuk kota Yerusalem. Mereka bisa bayangkan bagaimana Daud masuk kota Yerusalem, ya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladangnya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru. Diproklamirkanlah dia sebagai Raja yang lemah lembut. Sebelum hari penyaliban sudah dekat. Karena di manakah raja orang Yahudi yang lahir itu, dia harus memproklamirkan kerajaannya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Kan itu tujuan tadi, ya, ke Yerusalem baru masuk ke dalam bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, apa yang ada di dalamnya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Sampai di sana tidak ada apapun dibuatnya kecuali melihat Yerusalem dan masuk ke bait Allah karena hari sudah malam. Dan sudah itu dia kembali lagi ke Betania. Dalam cerita ini kita tahu, oh, Yesus itu Tuhan, dia itu Mesias. Orang Yerusalem welcome dia. Dan semuanya mengatakan, diberkatilah dia, Hosana, sudah datanglah Tuhan ke kota ini untuk menyelamatkan kita. Inilah dari cerita ini. Kalau kita mau lihat lebih dalam, secara yang sangat praktis apa? Dipakainya keledainya, dipakainya kuburan. Kan banyak dipinjamnya. Iya, makanya Yesus tidak memiliki apa-apa. Kenapa dipinjamnya coba? Ingat, karena ini nggak perlu di surga. Ini hanya perlu di bumi. Maka dia tidak memiliki itu, tapi semuanya dia punya. Karena tujuannya sebentar lagi keledai orang ini pun dikembalikan. Tetapi untuk menggenapi apa yang telah dikatakan mengenai dirinya, dia melakukannya semuanya supaya kita bisa percaya dan beriman. Inilah dia. Hosana, Allah kami sudah datang menyelamatkan kami. Mari kita berdoa. Sebagaimana kami melihat murid-murid dengan senang melakukan yang Tuhan Yesus katakan. Dan murid-murid melihat semua terjadi. Dan Yesus melihat ke Yerusalem, melihat bait Allah, sudah diproklamirkan sebagai Raja. Tetapi Raja yang naik keledai, lemah lembut, bukan dalam peperangan. Itulah kesan kami mengenai Raja kami. Itulah Yesus Juru Selamat kami dan Tuhan kami. Kami mengucap syukur buat akreditasi STT perjanjiannya ini. Kami sudah bisa kuliah dan melanjutkan pendidikan ini supaya kami diajari mengenai iman, mengajari mengerti Alkitab, dan kalaulah boleh, supaya kalau berkenan di hati Tuhan, kami mengambil bagian dalam kerajaan-Mu untuk menyelamatkan dan untuk menceritakan tentang pengampunan dosa, supaya seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan akan terjadi semuanya.
Terima kasih Tuhan kami Yesus. Berkatilah jemaatmu ini satu persatu. Beri kami rezeki yang cukup. Beri kami iman di dalam semua situasi kami. Dan berilah kami masih boleh memberitakan Injil, supaya orang lain juga mendapat pelayanan daripadamu. Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa kita dan pelayanan Yesus dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari saat ini sampai Dia datang kedua kali. Amin.